Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Gading Indah. Dan sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Jane Elizabeth Dima, 67 tahun, pada hari Minggu, 19 Maret 2023, mama dari Pendeta Setira Budi Purwosuwito dan Ibu Gebi Natania. Oma dari Saudara Sergio Joaquin dan Saudari Sophie Emmanuel, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dikremasikan pada hari Rabu 22 Maret 2023 di Krematorium Tabita Ukrida. Kedua, Ibu Elia Sudarmadi K, 93 tahun, pada hari Rabu 22 Maret 2023, mama dari Ibu Herwati Karijab dan Bapak Budi Wijaya, oma dari Jesse Leon, anggota GKI Gading Indah. Jenazah akan dimakamkan pada Minggu 26 Maret 2023 di pemakaman San Diego Hills. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Peneguhan penatua masa pelayanan April 2023 hingga Maret 2026 akan diselenggarakan pada hari ini, hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 9.00 dan akan dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael. Penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan pada bulan Maret 2023 dan penatua yang akan diteguhkan masa pelayanan bulan April 2023 hingga Maret 2026 selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Amplop persembahan. Mulai 2 April 2023, Bapak Ibu Saudara sudah dapat mengambil kembali amplop persembahan bulanan di tempat amplop yang ada di GKI Gading Indah atau di TKK 6 Penabur. Aksi penyangkalan diri. Aksi penyangkalan diri adalah bentuk lain dari puasa yang sering dilakukan gereja Protestan dengan menahan diri dari kesenangan yang biasanya dilakukan dan membutuhkan biaya khusus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat memilih bentuk penyangkalan diri. Dana yang terkumpul dari hasil penyangkalan diri tersebut dapat dikumpulkan dengan cara uang tunai dimasukkan ke dalam amplop ungu yang dapat diambil di meja penyambutan dan dikumpulkan dalam kantong persembahan saat kebaktian minggu, atau dengan mentransfer ke rekening BCA 0948488488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah, dan tidak bisa melalui QRIS, dengan diakhiri nominal 002. Mari kita bersama-sama menyangkal diri sebagai bentuk latihan spiritual dan sekaligus kita berbagi berkat Tuhan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Bangkit dari Titik Nadir akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Mari kita memasuki Minggu Prapaskah kelima dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Kristus telah menempuh jalan penuh sengsara. Ia merendahkan dirinya, menjadi hamba terendah, rela mengorbankan diri untuk memikul dosa manusia. Ia rindu setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh pengharapan. Maka marilah kita datang di hadapannya, dengarlah panggilannya, naikkanlah syukur, puji, dan sembah bagi Dia. Kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Serta saudara juga. Dalam perziarahan hidup, kita berjumpa dengan aneka pengalaman yang terjadi. Ada kalanya pengalaman itu sungguh menyukakan. Ada kalanya
sangat mendukakan. Berbagai pergumulan mendera kehidupan kita. Tekanan ekonomi, pekerjaan dan bisnis, konflik di tengah keluarga, sakit yang tidak terduga, hingga kehilangan orang tercinta. Situasi ini membuat kita berada pada titik nadir yang tentunya tidak mudah. Di tengah situasi titik terendah itulah satu hal yang meneguhkan iman kita. Tuhan hadir dan menopang kita. Ia tidak membiarkan kita terus berada di titik nadir yang dapat mengubah perspektif kita tentang hidup yang Ia anugerahkan. Tuhan menuntun dan mengangkat kita untuk bangkit dari titik nadir hidup ini. Bahkan melalui panggilan untuk menjadi pelayannya. Apakah kita tetap berpengharapan kepada Dia ketika kita berada di titik nadir hidup kita? Atau kita malah menyerah dan kalah menghadapi situasi tersebut? Jemaat terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami datang dalam penyesalan kami, ya Tuhan. Ampunilah kami ketika kami berada di titik nadir hidup ini. Kami mudah menyerah dan kalah. Jiwa kami pun terancam, bagai berada dalam lautan yang kelam. Kami mestinya mengimani Engkau hadir, menghibur, menyahabati kami yang ada dalam duka dan lara. Engkau memberikan pengharapan di tengah keputusasaan, membangkitkan semangat di tengah keluh kesah dan derita. Mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk bersandar hanya kepadamu yang mengangkat kami dalam rangkulan kasih-Mu. Demi Kristus kami memohon. Amin. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku, tapi
Tuhan Yesus tak menang, Kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh meletakkan pengharapan di dalam Dia. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 8 menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Rahmat Tuhan meraihku dari samudra menderu. Ku ditaruh di tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Aku gentar masa gelap, kuasa-Nya akan menopangku. Aku lihat datangnya derajat, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku.
Kita berdoa. Sungguh ya Bapa, tak hentinya kami merasa takjub kalau kami mengenangkan apa yang telah Allah perbuat demi keselamatan kami. Engkau yang terus merengkuh, meraih, merangkul kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah keselamatanku. Dan saat ini Bapa juga mau hadir menyapa kami, khususnya lewat pemberitaan firman. Mampukan kami memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan. Dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Bapa, hanya di dalam Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-liling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berserak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan yang membuatnya.
Demikianlah firman Tuhan. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Jika kau harus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu lah supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pahlawan yang mengharapkan datangnya pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyaknya lakukan pembebasan, Dia yang akan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai ayat 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia
yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 15, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat 29, dan ayat 33 sampai dengan ayat 45. Dipersaksikan demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata,
Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Titik nadir. Makhluk apa itu? Saudara, titik nadir awalnya adalah sebuah istilah yang dikenal dalam astronomi. Jadi titik nadir itu merujuk pada titik terendah di langit yang dapat dicapai oleh benda langit tertentu ketika dilihat dari lokasi tertentu juga. Atau ia adalah titik yang paling rendah dari bulatan cakrawala yang terletak tepat di bawah kaki pengamat. Jadi titik nadir singkat kata adalah titik terendah di langit yang dapat dilihat dari lokasi orang yang mengamati. Memang kalau di Jakarta sekarang rada susah karena gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tapi kalau Anda ada di tepi pantai, mungkin Anda masih bisa menghayati secara faktual apa yang dimaksudkan dengan titik nadir itu. Nah, kemudian istilah titik nadir digunakan untuk menggambarkan keadaan manusia yang berada pada titik terendah di dalam kehidupannya. Situasi ketika bangunan kehidupan ini seakan ambruk. Seolah langit runtuh.
tiada lagi tempat berpijak, tidak berdaya untuk bangkit, karena seakan asa telah lenyap. Yang ada hanyalah kekelaman, bahkan kegelapan. Situasi titik nadir yang dialami orang yang satu tentu bisa berbeda dengan yang terjadi dalam diri orang lain. Yang seorang mungkin mengalami titik nadirnya itu karena tekanan perekonomian, di PHK, tidak kunjung mendapat pekerjaan sumber nafkah baru, sementara simpanan sudah habis tak tersisa. Yang lain mungkin titik nadirnya adalah kala terjadi goncangan dalam hidup pernikahan. Saat pasangan hidup yang dicintai sepenuh hati ternyata berkhianat. Orang yang berulang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang didiagnosa mengidap penyakit kronis. Mereka yang kehilangan orang yang sangat dikasihi. Mungkin juga orang yang mengambil keputusan keliru di persimpangan jalan hidupnya sehingga berakibat fatal bukan cuma bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Ketika masalah yang satu belum teratasi, muncul masalah lain. Ketika beban yang satu belum usai dipikul, datang beban yang lebih berat. Dan yang sebagainya. Dan yang seterusnya. Saudara, tidak mudah untuk menerima dan menyikapi dengan benar kondisi di mana kita ada di titik nadir dalam hidup ini. Karena memang rasanya begitu menyakitkan, begitu memilukan, begitu menyedihkan, mengecewakan, dan juga bisa begitu memalukan. Dan saking beratnya, di sana sini terjadi orang memilih jalan pintas, shortcut untuk keluar dari situasi seperti itu. Misalnya karena alasan tekanan perekonomian, ada orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Ada juga yang kemudian menjual diri. Karena tidak sanggup menanggung beban perasaan yang begitu berat. Ada orang yang akhirnya bunuh diri. Bacaan Injil hari ini antara lain melukiskan situasi titik nadir yang dialami khususnya oleh Maria dan Marta. Saya menduga kita cukup akrab dengan cerita ini. Lazarus sakit, lalu Maria dan Marta berkabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Pasti Maria dan Marta bukan cuma sekedar berkirim kabar, tidak sekedar texting, mengirim telegram, mengirim WA dan sejenisnya. Tentu mereka berharap Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Pasti itu ada di balik apa yang mereka lakukan dengan berkabar kepada Yesus tentang kondisi Lazarus. Namun Yesus punya rencana lain. Dikatakan ia sengaja menunda keberangkatannya selama 2 hari sebelum pergi ke Betania. Mengapa?
Injil menjelaskan karena Yesus mau menggunakan situasi itu untuk menyatakan kemuliaan Allah, agar anak Allah dimuliakan. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Demikian dicatat dalam ayat 4. Apa maksudnya? Apa Yesus tidak tahu kalau Lazarus itu mati? Dan mati beneran, bukan mati suri, bukan pura-pura mati. Oh, tentu saja Yesus tahu. Seperti dicatat dalam ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudaraku, perkataan Yesus ini sekilas sepertinya tidak konsisten dengan apa yang sebelumnya ia katakan bahwa penyakit itu tidak akan mematikan Lazarus. Tetapi secara keseluruhan, maka di sana mau ditegaskan bahwa kasih dan kuasa Allah begitu besar sehingga kematian pun tidak bisa membatasi pewujudan kasih dan kuasa Allah melalui Sang Anak. Itu sebabnya Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah, kita tahu kelanjutan kisahnya. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari terbaring dalam kubur. Marta yang mendapat kabar bahwa Yesus telah tiba, dia bergegas menjumpai Yesus. Apa kalimat pertama yang terucap dari mulut Marta? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta bukan cuma sekedar curhat, tetapi dari apa yang dia katakan terlihat bahwa itu adalah ungkapan orang yang berada di titik nadir. Dari sana kita bisa menangkap nada kesedihan, kekecewaan, bahkan marah. Justru karena ia percaya kalau saja Yesus bergegas datang, maka Lazarus pasti akan disembuhkan. Tapi sayang, Yesus terlambat. Dan situasi yang sama juga terjadi atas diri Maria yang kemudian diberitahu bahwa Yesus telah datang. Kalimat yang juga persis sama keluar dari mulut Maria. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nada yang penuh dengan penyesalan. Kenapa kamu terlambat? Nada yang penuh, yang syarat dengan kekecewaan. Tapi apa yang kemudian dicatat tentang keberadaan Yesus? Saudara, Injil dengan kuat melukiskan gejolak perasaan Yesus yang menunjukkan besarnya belas kasih dan bela rasa Yesus kepada orang-orang yang dikasihinya yang sedang berada di titik nadir itu. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu. Istilah yang diterjemahkan dengan masgullah hatinya dalam bahasa aslinya embri maumai. Itu secara harfiah berarti menjerit, menggeram dalam hati.
itu suasana hati Yesus. Sementara kata terharu, taraso, bermakna bersusah hati. Dan puncaknya adalah ketika ayat 35 mengatakan, maka menangislah Yesus. Ini satu-satunya peristiwa dan catatan tentang Yesus menangis. Dalam pergumulannya di Taman Getsemani ketika peluhnya bertetesan seperti tetesan darah, Yesus tidak menangis. Ketika ia dicambuk, disiksa, dianiaya, memikul salib, berjalan sampai ke bukit Golgota dan disalibkan, Yesus tidak menangis. Tapi saat itulah ketika ia melihat orang-orang yang dikasihinya ada di dalam titik nadir itu, Yesus menangis. Luar biasa. Sesungguhnya lah Yesus adalah Tuhan yang berbela rasa. Yang menaruh empati yang begitu besar terhadap orang-orang yang berada di titik nadir. Bela rasa. Compassion yang membuat Yesus bersedia, siap menanggung kesesakan yang dipikul oleh orang yang berada di titik nadir itu. Compassion berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, com, bersama, dengan, dan kata pati, menderita. Ibu bapak saudara-saudara, Yesus yang sama juga masgul hatinya. Juga sangat terharu ketika melihat kita berada di titik nadir kita. Dia juga menangis bersama kita kala melihat tetesan derayan air mata kita. Dia tetap Tuhan yang berbelas kasih, yang berbela rasa terhadap kita, khususnya ketika kita berada di titik nadir itu. Yang dimintanya dari kita sama seperti tantangannya kepada Marta. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ini tantangannya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, jika kita sungguh percaya dan berarti kita juga bersedia mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Termasuk keterbatasan kita di tengah kesesakan hidup yang membuat kita berada di titik nadir itu. Maka kita juga akan mengalami kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus membangkitkan kita ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan, sukacita dan damai sejahtera. Seperti yang dipersaksikan kitab Yehezkiel, bagaimana umat yang berada di titik terendah dalam keberadaan mereka di tanah pembuangan, yang sudah menjadi seumpama tulang-tulang yang amat kering, dibangkitkan, dipulihkan kembali oleh kuasa kasih Allah. Ketika kita berada di titik nadir kita, larilah, datanglah kepada Yesus. Percayalah kepadanya. Ia yang masgul hatinya dan sangat terharu bahkan turut menangis adalah Tuhan yang sama. Yang sekarang pun menaruh belas kasih dan bela rasa kepada kita. Percayalah. Dan alami bagaimana kuasa kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus membangkitkan kita dari titik nadir hidup kita. Dan manakala itu terjadi,
Ketika kita bangkit dengan pertolongan Tuhan itu, maka hal itu pun akan menjadi kesaksian yang membuat orang lain bisa percaya dan nama Tuhan Allah Bapa kita makin dipermuliakan. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari tanah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti telah beberapa kali diwartakan, maka dalam kebaktian saat ini akan dilayankan peneguhan beberapa orang dari antara kita ke dalam jabatan penatua untuk tahun pelayanan 2023-2026. Dan bersamaan dengan itu ada beberapa yang mengakhiri masa pelayanannya, baik untuk periode pelayanan yang pertama dan karenanya bisa dipilih lagi. Lalu ada juga yang mengakhiri untuk periode pelayanan yang kedua. Maka kita akan mengawali rangkaian pelayanan peneguhan penatua ini dengan mengundang saudara-saudara kita yang akan mengakhiri masa pelayanannya atau periode pelayanannya untuk boleh berdiri satu baris di depan menghadap jemaat, yaitu Saudara Deot Siswantoro, Erita Praptiwi, Francisca Dri Novita, Liliana Wijaya, Linda Wiharto, Nani Sugiamto, Singgih Kumoro, dan Steve Andoko. Penatua Daniel sebagai sekum akan membacakan piagam ucapan terima kasih yang kemudian akan diserahkan oleh Penatua Yudian selaku Ketua Umum Majelis Jemaat. Selamat pagi, saya mewakili Majelis Jemaat GKI Gading Indah akan membacakan piagam ucapan terima kasih atas pelayanan saudara-saudara sebagai penatua masa pelayanan 9 Agustus 2020 sampai 26 Maret 2023. Jakarta 26 Maret 2023, teriring salam dan doa Majelis Jemaat GKI Gading Indah ditandatangani oleh Ketua Umum Penatua Yudian Pantoni dan Penatua Daniel Kasaputra sebagai Sekretaris Umum. Kepada Penatua Pak Deot Siswantoro. Ibu Erita Praptiwi. Ibu Francisca Dri Novita. Ibu Liliana Wijaya, Ibu Linda Wiharto,
Ibu Nani Sugiamto, Bapak Singgih Kumoro, dan Bapak Steve Andoko. Sekali lagi atas nama jemaat, terima kasih kepada rekan-rekan, juga kepada keluarga yang selama 3 tahun terakhir ini telah mendukung pelayanan mereka di periode ini. Tuhan tetap memberkati. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita datang ke hadapan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan para penatua untuk memimpin gereja dalam melaksanakan misinya di tengah dunia, serta berperan serta dalam misi Allah. Sebab itulah kita bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sampai pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dalam membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk pendamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, karena Engkau tidak pernah meninggalkan gerejamu. Dari waktu ke waktu Engkau yang terus memperlengkapi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan pilih lewat proses-proses gerejawi untuk menjadi rekan-rekan, kawan-kawan sekerja Allah, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka yang menyambut panggilan pelayanan ini dan yang sebentar akan diteguhkan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Jemaat dipersilakan kembali duduk. Mari kita memuji nama Tuhan. Padamu Yesus kami serahkan. Pakai mereka
ladang untuk mencari yang tersesat, untuk membina orang percaya, untuk menghibur yang tertekan, untuk menghimbau, untuk menjaga dan menyatukan yang beriman. Biar mereka jangan ditawan oleh jebakan hidup semu, tapi memakai harta jabatan untuk memuji Sang Penebus. Saya mengundang saudara-saudara calon penatua yang akan diteguhkan untuk berdiri dan menyimak beberapa pertanyaan yang tentunya jemaat rindu saudara-saudara boleh menjawab dengan tulus. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara-saudara bersedia menerima, menaati ajaran dan tata gereja, tata laksana Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Alex Tanujaya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Arif Budiman? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Deot Siswantoro? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Erika Margareta? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Ika Andi Kristiawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Indina Kusnadi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Liliana Esther Runtuwene? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Nani Sugiamto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Singgi Kumoro? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Steve Andoko? Ya, saya percaya dan bersedia.
Saudara Alex Tanujaya. Alex Tanujaya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Arif Budiman. Arif Budiman, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Deot Siswantoro. Deot Siswantoro, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Erika Margareta. Erika Margareta, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Ika Andi Kristiawan. Ika Andi Kristiawan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Indina Kusnadi. Indina Kusnadi, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Liliana Esther Runtuweni. Liliana Esther Runtuweni, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Nani Sugiamto. Nani Sugiamto, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Singgi Kumoro. Singgi Kumoro, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Steve Andoko. Steve Andoko, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Arahkan hati saudara pada Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Balik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus, sama Putra Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk, saudara-saudara penatua dipersilahkan berdiri. Dengan tetap menghadap ke arah mimbar, saudara-saudara para penatua baru yang baru diteguhkan, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah dan sinode GKI. Silakan berbalik menghadap jemaat dan jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua yang baru diteguhkan ini?
Mari kita bersyafaat. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang berbela rasa, Allah yang berbelas kasih, sebagaimana yang telah didemonstrasikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu sekalipun tidak terhindarkan, ada saat-saat dalam hidup kami ada di titik nadir. Kami tidak kehilangan pengharapan karena kami tahu Tuhan yang masgul hatinya, yang sangat terharu bahkan ikut menangis bersama dengan Maria, Marta, adalah juga Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Maka teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami. Meyakini bahwa Engkau adalah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Dengan keyakinan itulah ya Bapa, maka kami juga berdoa, kami memohonkan campur tangan Tuhan bagi mereka yang saat-saat ini sedang ada di dalam titik nadir mereka masing-masing. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka yang mengalami problema karena relasi yang tidak baik di dalam kehidupan pernikahan, hidup selaku keluarga. Mereka yang sedang bergumul karena rupa-rupa tekanan di dalam aspek perekonomian, dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan. Dan secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka, yaitu keluarga Pendeta Setira Budi, serta keluarga Ibu Herwati. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan anak-anak-Mu ini memaknai kedukaan mereka tetap dalam terang iman. Ya Bapa, kami bersyukur untuk telah terselenggaranya peneguhan ke dalam jabatan pelayanan selaku penatua atas diri beberapa orang anak-Mu. Tuhan yang memilih, Tuhan yang juga akan memperlengkapi sehingga mereka bersama dengan para penatua, para pendeta selaku majelis jemaat dapat mengemban dengan sebaik-baiknya panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dan melalui jemaat ini. Kami juga mengucap syukur untuk mereka yang telah mengakhiri, Tuhan yang juga boleh terus topang, Tuhan peliharakan dan Tuhan juga jadikan mereka saluran berkat-Mu melalui berbagai pelayanan yang masih terbuka lebar dan mereka bisa lakukan. Ya Bapa, kami serahkan keberadaan jemaat Tuhan dengan kegiatan di masa raya Paskah ini, supaya kami makin mampu menggali, meraih makna dari peristiwa-peristiwa Yesus yang kami hendak peringati. Demikian juga kami serahkan bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulannya. Kiranya Tuhan yang terus memakai para pemimpin bangsa kami, memilih apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, sehingga kedamaian, kesejahteraan makin mewujud nyata. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah dan berkat Tuhan senantiasa nyata dalam setiap perjalanan hidup kita. Inilah yang memampukan kita untuk terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 menjadi landasan dalam pemberian persembahan saat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Bapa di dalam sorga, kami membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu atas segala berkat yang Engkau berikan, serta karya-Mu yang telah memulihkan kami dan memanggil kami bangkit dari titik nadir. Terimalah ya Bapa persembahan ini, jadikanlah persembahan ini sebagai berkat untuk sesama, agar setiap orang yang mengalami pergumulan terus merasakan sentuhan kasih-Mu. Terpujilah Allah Tritunggal, Sang Khalik semesta, sumber segala kurnia. Amin. Saudaraku, di tengah titik nadir dan pergumulan hidupmu, yakinlah bahwa Dia adalah tumpuan dan pengharapanmu. Di tengah gundah dan pilu hatimu, percayalah bahwa Dia menguatkan hatimu karena Dia adalah Yesus, Juru Selamatmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selamanya. Hosana, 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 Amin.
kasih menebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Terima kasih.